ini kan olahraga keras tadi ya, olahraga keras. Tapi kamu sebagai perempuan merasa nggak bahwa kalau Muay Thai itu ini bukan olahraga perempuan gitu? Sebenarnya lebih bagus lagi karena kalau macam di luar sana kalau ada yang ganggu kan kita bisa pasang jurus langsung. Saya takut ini. Oke, kembali lagi bersama dengan Salam Papua Podcast, media kritis, objektif, akrab, bermartabat yang ada di Timika, Provinsi Papua Tengah. Bersama kami kali ini telah hadir tim Muay Thai Provinsi Papua Tengah, di mana selama ini mereka juga melakukan training center di Timika dan mereka sudah berhasil mencetak prestasi di tingkat PON, yaitu di PON ke-21 di Aceh dan Sumut. Selamat siang Pak Jones. Selamat siang. Selamat siang Ade Alinus. Alinus ya. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik. Ya, Sudah Tuhan, pulang baik. dari Aceh gimana nih? Ya, Sehat ya? puji Tuhan sehat semuanya. Ya, yang pertama kami dari Salam Papua mengucapkan selamat buat prestasinya karena tim Papua Tengah sudah berhasil meraih 2 medali perak dan 4 medali perunggu. Ya. Salah satu peraih medali perunggu adalah Alinus, yaitu meraih perunggu kelas seni Muay Aerobik Putra. Nah, nanti kita akan berbincang dengan Alinus, tapi sebelumnya kami mau berbincang dulu dengan Pak Jones yang juga adalah di samping sebagai kepala pelatih Provinsi Papua Tengah Pak ya, juga adalah ketua umum Pengprov Muay Thai Provinsi Papua Tengah. Siap. Apa kabar Pak? Luar biasa, baik. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Iya, Pak, sesudah langsung saja Pak ya. Sesudah kita kembali dari pertandingan di Aceh, Ya. apa sih yang bisa dipetik oleh tim Papua Tengah sendiri sebagai daerah otonomi baru setelah bertanding di PON Aceh? Pengalaman apa yang didapat para atlet di sana? Iya, baik, terima kasih. Jadi kami bersyukur kepada Tuhan pertama-tama, berkat pimpinan Tuhan kita boleh mendapat kesempatan untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional. Ini suatu event yang luar biasa besar yang memang kita cita-citakan untuk ikut sendiri. Betul. Karena pada Pekan Olahraga yang lalu Iya. dari Mimika juga bergabung dengan Provinsi Papua. Masih provinsi induk ya? Induk. Pada saat itu saya juga dipercayakan membantu melatih tim PON Papua. Nah, dan saat ini pengalaman berharga yang kita dapatkan di sana yaitu memang anak-anak baru yang kita baru latih, mereka semua mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa. Iya Pak, dibanding pertandingan pada PON 20 waktu Papua jadi tuan rumah, dibanding dengan PON 21 di Aceh dan Medan dan Sumatera Utara, itu gimana Pak suasana pertandingannya gitu? Kalau suasana pertandingannya itu lebih meriah waktu Papua. Meriahnya ya? Meriah Tapi dari waktu sisi Papua. persaingannya? Persaingannya kalau kita lihat saat ini ya karena 4 tahun lebih maju lagi ke depan, tentunya atlet lebih hebat. Lebih hebat lagi ya? Mereka sudah pengalamannya lebih jauh, lebih hebat, lebih jam terbangnya lebih tinggi. Sudah lebih tinggi. Jadi lebih sulit dibandingkan dengan Waktu di PON Papua ya? Waktu PON Papua kan kita Papua dapatnya 6 emas. Dari Saat Muay ini- Thai saya? Dari Muay Thai. Wow. 6 emas, 4 perak, 3 perunggu. Saat ini kita hanya dapat 2 perak, 4 perunggu. Untuk Papua Tengah saja? Untuk Papua Tengah. Tapi kalau untuk seluruh Papua? Kalau untuk Papua mereka kemarin dapatnya 2 emas. 2 emas ya? Dan salah satunya itu atletnya kita asal Kabupaten Mimika. Oh, atas nama siapa itu Pak? Rahmat Rizal Gosali. Oh. Nah, dia kemarin kami mau panggil main dari Papua Tengah, cuman masih terikat. Kontrak? Karena dia bukan kontrak, nggak ada kontrak sih. Nggak ada ya? Iya, cuman dia terikat dengan dari KONI Papua menyatakan memang dia kan pemenang di PON lalu. Oh, jadi harus dari provinsi yang Harus sama? mewakili provinsi yang sama. Ya terus Pak, persiapan tadi Bapak bilang kan TC-nya itu kan 1 tahun 7 bulan. Siap. Kira-kira bagaimana Pak Jones sendiri menyiapkan tim ini gitu ya? Karena ini kan seperti tadi keterbatasan jam terbang juga TC dengan fasilitas camp begitu. Seperti apa Pak persiapannya? Jadi memang kami menyadari bahwa memang saingan akan sangat berat. Betul. Saya sudah lihat. Jadi saya gunakan semaksimal mungkin apa yang kita bisa gunakan sesuai dengan apa adanya, tetapi dengan materi pelatihan yang betul-betul serius. Serius. Kalau kita lihat yang saya jalankan itu ya ini dengan pertolongan Tuhan ya, karena Betul. kalau saya secara pribadi kemarin sudah menyerah.
Ya, kalau atlet yang cerita sebenarnya boleh ini, karena sampai kita jual aset, mobil 2 unit kita jual untuk menjalankan TC ini, karena kalau orang bilang seperti orang gila sebenarnya jalankan olahraga. Sudah tahu tidak didukung kok masih mau Masih jalan gitu tetap gas, iya. Saking cintanya gitu. Saking cintanya. Jadi kalau orang dari luar lihat omong kosong masa begitu, itu kenyataannya bisa ditanya ke atlet mereka. Karena mereka sehari-hari makan tidur dengan kita. Bangun paginya jam 5 kita ibadah. Tuh, memang kita utamakan Tuhan. Jadi memang dapat medali sebenarnya pertolongan Tuhan, bukan karena juga ya. usaha itu hanya sebagian kecil. Iya, gitu. Iya. Oke. Jadi sebelum mereka mengikuti PON kan itu ada prapon. Prapon ya. Itu juga biaya sendiri juga, Pak. Kalau prapon persiapannya biaya sendiri. Itu kan persiapan kita dari sebelum prapon. Iya. Puji Tuhan waktu prapon itu memang dari KONI Mimika dukung waktu itu. 100% biaya prapon itu didukung. Oh, didukung sama KONI Pada Mimika saat ya? itu masih Pak Grey. Pak Grey. Pak Grey Hugo, yang Pak ya Hugo Pak Grey yang Hugo Grey. mendampingi kami dengan Pak Hamsel. Mereka mendampingi kami sampai di Surabaya semuanya, dan kita lolos 4 kelas seni. Oh. Dan 4 itu yang dapat medali kemarin juga. Terus satu kelas fight kita lolos di situ. Karena kita fokusnya kemarin sudah dapat 4 wild card. Oh, langsung wildcard. wildcard karena DOB ya. Jadi kita dapat 4 wild card tambah 1 lolos Lolos prapon. Terus 4 kelas seni. 4 kelas ini. 4 kelas seni. Beregu. Iya. Terus di Mimika sendiri kan pasti banyak yang menggemari Muay Thai. Iya. Gitu. Bagaimana Pak Jones memfasilitasi mereka sehingga kesukaan mereka kepada Muay Thai itu terus berkembang? Jadi kalau untuk atlet yang baru-baru bertumbuh, jadi kita punya bibit-bibit muda ini, Iya. kita tetap jalankan pelatihan Selasa, Kamis, Minggu. Jadi kita punya camp di Jalan Baru. Jadi tidak putus walaupun kita persiapan TC. Jadi mereka bergabung setiap hari Selasa, Kamis, Minggu. Selain itu yang TC setiap hari kita berlatih kecuali hari Sabtu. Itu program kita. Terus untuk ke depan ini kita ada kembangkan satu camp juga, namanya Abi Camp. Ya, jadi Mutiara Abi Camp itu di atasnya Cahaya Sel depan Bank Mandiri itu. Di situ 3 lantai, 3 petak ruko itu kita pakai di lantai 2 semuanya untuk Muay Thai. Muay Thai. Jadi kalau itu memang saya sudah hubungi orang-orang yang menghubungi saya. Ya kalau mau latihan kita latihan di situ. Kita pisahkan dari atlet. Gitu. Jadi maksudnya untuk masyarakat umum? Untuk masyarakat umum. Oh, ditempati. Tentu saja mereka dikenakan pungutan juga ya, bayaran. Iya, pasti itu bayarannya pasti beda dengan Komersil lah istilahnya. Komersil. Sementara atlet jalan terus. Atlet jalan terus. Terus kita juga melatih di Brigif. Di Brigif ya. Iya, sama di Batalion 754. Kita latih. Jadi sebenarnya Muay Thai ini bukan lagi hanya sekedar untuk atlet, tapi masyarakat umum juga menggemari. Masyarakat umum menggemari. Ya. Iya. Ya Pak, ini kan olahraga keras Pak. Siap. Bagaimana Bapak mempersiapkan porsi latihan untuk mereka seperti Bapak bilang tadi kan yang dihadapi ini kan atlet-atlet kelas nasional bahkan internasional. Bagaimana Bapak mempersiapkan mereka Pak? Ya tentunya tidak mudah. Itu yang saya bilang. Saya secara pribadi, secara manusia merasa sebenarnya tidak sanggup. Karena kita kalah star kalau kita mau istilahkan. Atlet lain sudah main dari tahun 2014. Kita ada atlet yang baru berlatih tahun ini. Ada yang baru 1 tahun, tapi ikut PON. Artinya kita untuk kelas seni itu. Kalau yang fight rata-rata 2-3 tahun lah. Mereka yang sudah latihan. Mereka ketinggalan star sekitar ada yang 8 tahun sudah latihan. Jadi kita ketinggalan. Tapi yang kita lakukan strategi yaitu kita memang latih dari dasar betul, tidak ekspres. Karena kalau ekspres langsung tanding bisa, siapa saja bisa. Tetapi resikonya itu dipakaikan oksigen, cedera, patah atau lain sebagainya. Karena memang bela diri sangat keras. Jadi memang kita latih dari dasar sekali, bertahap. Bagaimana cara blok, bagaimana cara menghindar, sambil juga menyerang. Seperti begitu. Betul. Nah ini kan katakanlah dalam latihan juga kan katakanlah misalnya TC lokal gitu ya. Kan mereka diadu juga ya. Di kelas yang sama gitu. Kalau misalnya cedera gimana menanganinya Pak? Kita ada pengurus kita yang dari medis ya, ada tim medis ya. Terus dari rehabilitasi dalam hal ini massage, ada ahli terapi. Terapinya ya? Ya ada. Saya kebetulan sendiri juga kalau cuma cedera keseleo dan lain-lain saya bisa tangan. Bisa ya. Jadi sepanjang perjalanan kita juga ada atlet kita yang patah tangannya. Ada. Sekarang masih ikut latihan lagi. Kemarin di Surabaya karena atletnya masih 16 tahun.
Saya bawa pertandingan di Surabaya bulan Agustus, walaupun dia sudah pernah patah akhir tahun lalu. Kemarin bulan Agustus dia dapat emas. Ya. Dapat emas ya? 3 kali main itu dia kasih KO semua lawannya. 16 tahun. Nah, itu jadi walaupun sudah patah kita perbaiki. Masih bisa karena masih bisa. muda ya. Karena Ngeri masih- juga ya Pak. Jadi izin dari orang tuanya gimana tuh Pak? Itulah. Dari orang tua pasti mereka. Jadi saya biasa panggil orang tua juga. Iya, betul, Kita betul. sampaikan. Jadi kita latih. Memang kalau namanya resiko kadang kita jalan di jalan juga jatuh di got bisa patah. Iya. Iya, jadi Misalnya ini kan baku pukul ini. Apapun. Kita latih memang bagaimana mereka tahu cara-cara supaya tulang ini tidak cedera. Karena kita kan Teknik-teknik benturan jadi tendangannya itu full. Iya. Kita pakai tulang kering. Nah, bagaimana untuk kita tangkis itu? Kalau kita tangkis tanpa kancingan yang baik, pasti akan retak. patah Minimal ya. retak. Jadi ada tekniknya, kita melatih ototnya yang mengikat tulang begitu. Seperti begitu sih. Pokoknya istilahnya memang atlet sudah dibekali dengan teknik-teknik yang untuk menghindari Cedera yang fatal. cedera-cedera parah itu ya. Iya. Tapi orang tua setelah melihat mereka anak-anak bertanding gimana? Ada Ada nggak yang yang- tarik anak-anaknya? Ada. Ada ya. Ada banyak yang tarik anak-anaknya, tapi lebih banyak lagi yang tetap jalan. Yang tetap go gitu. Ya? Karena kita tidak melatih hanya fisik dan teknik, tapi kita membina mereka punya karakter. Betul, betul. Tidak boleh merokok, tidak boleh minum, harus menurut orang tua, sopan, itu yang penting. Karakter itu dibentuk juga orang ya. tua seimbang lah, Seimbang ya. rasa takut dan rasa senangnya seimbang. Akhirnya, so ikut aja, seperti begitu. Karena mungkin juga orang tua melihat ya ada perubahan sama anaknya sehingga Iya. diikutkan. Gitu. Iya betul. Oke. Nah kemudian setelah sebelum dan setelah PON sendiri gimana Pak dukungan untuk tim Papua Tengah sendiri dari pemerintah, dari atau mungkin ada sponsor lain Pak? Jadi kalau sebelumnya memang kalau ada event, biasa kita ajukan ke KONI. Proposal kayak gitu ya? Proposal KONI. Pernah dibantu tiket, seperti begitu. Cuman untuk bantuan full memang belum ada karena kita KONI juga mempunyai keterbatasan dana. Betul, Jadi dana hibah yang diberikan juga tidak bisa mencukupi semua kebutuhan. Semua cabur ya. Nah, jadi kita harus cari jalan dalam hal ini uang pribadi. Kita ini kan untuk perusahaan-perusahaan lain ya. Jadi kemarin setelah kita juara di Aceh, Iya. kami juga duduk dengan PT Freeport. Mereka sampaikan komitmen bahwa akan memperhatikan ke depannya. Iya. Nah, karena memang sebelumnya beberapa kali kita ajukan permohonan tiket, mungkin waktunya belum pas, jadi belum dikabulkan. Lagi peak season kali. Lagi peak season. Iya, Tapi ke depan katanya, ya semoga lah. Nanti saya akan coba lagi karena ada kejuaraan ini besok. Kita akan coba ajukan lagi. Semoga ke depan bisa diperhatikan karena sudah cukup banyak medali yang kita bawa untuk Kabupaten Mimika. Iya. Dan Pak Jones akan terus membina mereka ini. Ya? Tetap terus. ya. Semoga Tuhan berikan kesehatan Ya. dan kemampuan Panjang umur ya. panjang umur. Betul. Oke. Kita beralih ke adik Alinus nih. Alinus apa kabar? Baik, Baik ya. Oh labeti kah? lebih di Labeti sekali. ya, Kenapa kau bisa tertarik dengan Muay Thai? Sejak kapan itu? sejak itu karena saya pertama ikut tapi keluar lagi kembali tidak serius. Kenapa kau tidak serius? Siapa yang tarik? Saya sendiri. Kenapa? Tapi pas itu saya jalan dengan teman-teman juga kadang tidak jelas gitu saya bikin saya dibawa ikut bela diri saya supaya dapat pengalaman. Pengalaman. Baru saya ikut bela diri saya masuk lagi kembali. Masuk ke Muay Thai lagi. Pak Jones masih terima? Terima. Kenapa Bapak terima? Anak baik ini. Anak baik kah? Iya kan? Oh, terus. Baru masih dari situ saya mulai tahan lagi, mulai berlatih lagi. Ikut berlatih terus sampai pas prapon tuh baru ikut ke prapon lagi. Lolos prapon. Nah, kalau prapon situ saya kalah. Dia Kalah ya? fight-nya kalah. Fight kalah. Oh, jadi harinya ke seninya. Lari ke Ke sini. seni. Jadi secara total itu Alinus sudah berapa tahun berlatih Muay Thai? Dari saya berlatih dari 2017 sampai sekarang. 2017. Lama juga ya, sudah 7 tahun. 7 tahun. Tapi keluar masuk. Oh, ini kayak mall saja keluar masuk. Tapi bagaimana pengalamanmu sesudah engkau Alinus sudah serius menekuni Muay Thai ini? Apa yang kau dapat begitu?
banyak sekali. Banyak ya. Apa itu? Satu tuh pengalaman uji tanding lagi di situ, terus banyak apa untuk nyali, Uji nyali ya. uji nyali lagi. Karena kalau kita tidak tanding itu percuma juga. Percuma ya. Harus ada tanding gitu. Kepercayaan diri itu mulai ada. Mulai ada ya. Oh, disiplin juga dibangun ya. Disiplin juga sekarang. Hmm. Terus banyak pengalaman juga, bisa berangkat ke luar juga. Sangat senang saya. Asik. Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan ya. Jalan. Aku sih mau jalan-jalan, aku mau bertanding. Sekarang ini Alius masih sekolah atau Sudah lulus. sudah lulus dari Semansa. Semansa? Iya, Oh, Semansa, ada Semansa. Alius Semansa. Oh. Ya terus ini kan tadi dikatakan Alius itu mendapat perunggu kelas seni Muay Aerobik Putra. Nah, coba cerita sampai bisa dapat medali ini. Itu pelatihnya sangat berat sekali. Yuka, berat bagaimana? Berapa kilo? Bukan, maksudnya kadang kita latih tuh sampai dapat marah Siapa yang marah? pelatih Oh, ada orangnya di sini. sama Iya. pelatih yang dikasih latih di sana juga. Ada Iya. pelatih seni juga ada. Pelatih seni. Iya. Salto juga sampai kaki sakit sekali. Iya, iya. Apa mau bagaimana pun tetap itu berlatih juga Berlatih juga ya. sampai bisa mendapat hasil yang baik. Yang baik. Semuanya dari Tuhan. Baru Bapak Mama dukung kah? Dukung. Dukung ya? Iya. Jadi bilang, Linus kau stop sudah. Enggak dibilang begitu. Tidak. Nah, itu kau Karena pukul itu sudah saya berangkat lagi dapat medali itu tambah senang lagi. Mapa dengan Mapa bangga ya. Dia sudah dapat medali fight juga. Medali fight. Fight juga. Waktu di mana itu? Itu di apa namanya itu Kendari. 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 Kejuaraan Di Makassar ikut juga ya? Makassar Makassar juga ikut. fight juga. Fight juga. Kelas apa itu? fight. Kelas 54 kg. 50 kilo. Kok cuma 54 kilo? 57 juga. 57. 57 juga. Dia main 2 kelas lalu. Wih, bisa. Pernah di 54, pernah di 5. Tidak, di beda event. Beda event. Oh. Beda event. Berarti kok kasih naik badan dulu baru naik di 57 begitu ya? Palingan lari sampai ke Matu baru kasih turun lagi. Oh, begitu. Jadi tekniknya begitu ya, begitu selesai event makan banyak, itu latihan lagi. Itu teknik tidak disiplin. tuh. Ini kan tadi Pak pelatih bilang katanya Alinus tuh berat badan sesudah pon itu naik 10 kilo. Bagaimana itu ceritanya? Oh, makan bagaimana? Makan setakar banget. Macam apa begitu ya? Begitu ya. Makan tadinya 1 piring jadi 3 piring. Balas dendam. Balas dendam ya. Karena memang selama persiapan itu dibatasi memang Dibatasi. ya. Karena harus jaga berat badan. Ya, harus ringan badan. Harus ringan ya. Karena ini seni ya. Waktu itu Seni. dia seni. Iya. Kalau di fight juga kan ada kelasnya Fight itu ada ya. kelas juga. Lebih susah lagi jaga berat badan kalau fight. Fight lebih susah lagi. Terus pas Alinus bertanding itu bagaimana sih suasananya? Misalnya ini lawan ini dia mata begini nih, gitu. Bagaimana cara Alinus menghadapi lawan-lawan yang belum pernah ketemu? Kalau baru pertama tanding itu gugup sekali. Takut. Gugup ya, takut ya. Nah, baru injak ring itu ada Iya. Macam ada hantunya kan? Tapi ada motivasi dari pelatih juga sampai biasa kadang ada semangat lagi. Ayo Ajar Alinus sih. kamu bisa gitu ya. Iya. Terus dari teman-teman juga Teman-teman juga sorakin ya, kasih sorak. semangat Tapi kamu berdoa kan tidak sebelum bertanding? berdoa. Oh, berdoa ya. Jangan sampai kau lupa berdoa lagi. Itu sih. Berdoa pasti Berdoa terdoa. pasti ya. Oh, tapi pernah nggak Alinus itu pernah kalah KO nggak atau menang KO? Kalau menang kau pernah. Pernah ya? Iya. Apa yang kau tendang itu? Ada juga di kaki. Dia tendang sampai hamstringnya robek. Jadi di Piala Pangdam itu dia dapat medali emas di Surabaya. Itu lawannya 2-2 KO semua. Bagus ini. Ternyata Alinus kecil-kecil begini super prestasi guys. Ini Alinus nih. Iya toh? Nah terus ini kan olahraga ini ada batas usianya nggak Pak? Ada batas. Ada ya. Seberapa? Sekarang usianya berapa nih? 20. 20. Masih berapa tahun lagi dia bisa bertanding? Kalau untuk PON ini kemarin batasnya 31 tahun. Oh 31. Ah, Berarti pon 2 kali beri- pon masih bisa ya? PON berikut naik lagi bisa sampai 34 atau tergantung dari cabornya. Dari cabornya ya. Nah terus Alinus, ini kan banyak teman-temanmu di luar sana yang katakanlah liar begitu, tidak mau menekuni apapun, tidak mau sekolah, tidak mau kuliah. Nah Alinus sendiri bagaimana pendapatnya tentang orang-orang itu? Itu apa pergaulan kurang bagus. Kurang bagus ya. Kalau ikut yang begini kan ada
ada bagus, Ada prestasi. ada prestasi, ada manfaatnya juga. Hmm. Bisa jaga diri juga. Bisa jaga diri ya? Iya. Jadi kalau malam-malam jalan tidak takut ya? Iya, karena sudah berlatih. Saya Sudah. tenang, kau tetap satu kali kok jatuh. Tapi pernah nggak hadapi yang begitu? Maksudnya lagi jalan begitu terus ada yang nantangin gitu? Tidak ada. Tidak ada ya? Timika aman berarti ya? Karena orang-orang juga sudah tahu juga. Oh setahu nih Alinus ini, Alinus dia yang lewat Muay itu Thai bahaya. ini bahaya Kalau anak tidak ini. tahu tuh bagaimana ya? Iya. Kalau tidak tahu tuh kadang ganggu kita, tapi kita tidak terpancing juga. Kita Nah. sangat larang Nah sekali. ini yang menarik nih. Berarti di dalam Muay Thai itu juga di apa ya? Diajarkan atau dibangun satu sikap, bersikap apa sih namanya Pak? Bersikap kesatria atau bagaimana kan? Iya. Ah, sikap yang seperti itu tidak merasa sok jago begitu gimana? Itu ada. Ada, Karena pelatih bilang jangan kalau macam orang datang, orang itu yang ganggu kita boleh balas, tapi kalau kita tidak boleh cari gara, kita harus kontrol diri. Jangan kita tidak boleh terpancing dengan orang-orang yang ganggu kita begitu. Misalnya saya datang nih, katakanlah kita tidak kenal. Wah, anak kecil saja baru tendang-tendang kau itu, terus kau masih langsung bereaksi kan tidak? Tidak. Tidak. Ah betul ini. Kan saya tes ya. Itu ada dalam satu aturan kita. Ada tuh. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Ada anak-anak yang berkelahi, hukumannya sudah pasti, mereka sudah tahu. Jadi seluruh atlet yang ada di camp pada saat itu pakai sarung tinju, Iya. baru box dia, pukul. Tergantung dari pelatih. Saya bilang 3 pukulan, satu orang 3 pukulan. Buset. Kali dengan 40 orang yang ada. Jadi tidak boleh berkelahi memang. Intinya kita mau ajarkan untuk itu. Sanksinya berat juga Sanksinya ya. berat. Dan memang olahraga ini kan olahraga istilahnya ilmu bela diri hanya untuk membela diri. Bela diri. Dan Beda, juga- berkelahi dan bela diri beda. Dan itu lebih difokuskan ke prestasi aja. Iya. Dan juga bela diri kalau dari orang jahat. Iya, itu dia Ya, tadi. itu yang tadi dia sampaikan kalau ada serangan. Nah, dia baru langsung kasih tunjuk baju. Muay Thai Muay nih, Thai. Pak. Kalau di rumah sendiri, Alinus ada adik-adik begitu. Adik Adik-adik ada. ada. Dan sampai kau pukul dia lagi sampai tidak toh? Kalau saya parik, maksudnya untuk khusus untuk saya parik tidak ada. Kalau adik-adik komplek itu ada. Iyalah, katakanlah adik komplek begitu. Sampai dia bilang, dia ejek-ejek misal, Alinus saja mau kecil dia. Ya jangan dilihat kecilnya Pak, satu kali tendang kok lewat juga. Nah sekarang setelah menekuni Muay Thai ini, Alinus masih melanjutkan sekolah nggak? Rencana sih mau masuk kuliah. Masuk kuliah? Sudah ada tempat kuliahnya? Masuk di Jayapura. Jayapura? Oh, ambil jurusan apa? Jurusan bangunan. Bangunan? Oh teknik sipil ya? Iya. Oh, kenapa nggak ambil jurusan olahraga saja? Setelah pilih itu. Setelah dipilih ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi berapa lama lagi Alinus akan menekuni olahraga ini? Itu kalau tergantung pelatih, kalau ada event beat panggil masih itu. Masih tetap ikut ya? Yang pasti tetap berlatih. Masih ya? berlatih. Tetap berlatih. Tapi awalnya, tadi yang saya bilang awalnya menekuni olahraga Muay Thai ini karena apa? Apakah karena hanya sekedar ingin ikut-ikutan, atau karena disuruh, atau karena ajakan teman? Itu awalnya itu karena kemauan sendiri. Kemauan sendiri ya? Ya pertama sekali itu karena teman-teman dong semua masuk. Masuk? Ya semua dari kompleks juga. Karena dong juga mereka yang pertama masuk baru saya ikut dong latihan. Habis latihan kita dari teman-teman dari kompleks banyak juga, tapi dong semua keluar. Tidak bertahan ya? Tidak bertahan. Tidak tahu mungkin dia bilang dia pelatih cara latihnya berat kan? Berat. Nggak tahu ya? Memang dia pelatih. dia Ya kok yang pelatih. ngalami, cerita lah bagaimana beratnya? Berapa kilo beratnya? Ya gitu ya. Semuanya keluar. Saya sendiri bertahan. Bertahan sampai sekarang. Bertahan tapi itu pun saya keluar juga. Keluar lagi kembali tidak berlatih lagi. Baru keluar lagi, baru saya kembali masuk lagi. Untuk Pak Jonis masih terima kau. Iya. Kalau tidak, Jonis kau stop sudah apa? Pak Jonis bilang, stop, Alinus kau tidak usah masuk. Atau? Tidak, ini Tidak, diterima juga ya. Tapi di camp itu sendiri anak-anak Papua banyak juga ya Pak? Banyak. Banyak ya. Yang sudah prestasi nih selain Alinus, Ada banyak anak ada juga yang lain ya. Saat ini yang ikut juga ada beberapa anak Papua Yang berprestasi. berprestasi juga Iya. ya. Oke. Mungkin boleh dipanggil nggak satu cewek yang kemarin ikut perak tuh? Oh iya. Satu.
mewakili perempuan. Namanya siapa nih? Fitria. Putria. Fitria. Fitria. Iya. Ya, asli mana kamu deh? Manado. Oh, Manado dang. Oh iya. Fitria itu di cabang di kelas apa? Kemarin main di kelas seni. Seni. Itu yang meraih Perak. di PON ya? Iya. Luar biasa ya, tepuk tangan. Gitu. Bagaimana pengalaman Fitria sendiri sebelum berangkat ke PON itu? Apa yang dibayangkan gitu? Yang pertama paling sebenarnya tidak bayangkan bakal dapat Medali perak, ya? bahkan dapat medali. Karena? Ya paling harapannya cuma perunggu gitu. Karena sebenarnya kita seni tuh susah. Susah ya? Iya, lebih sulit. Kenapa susah? Siapa yang bikin susah? Iya. Latihannya memang cukup sulit. Terus karena kita punya lawan-lawan juga tuh, mereka latihannya di luar daerah kayak di Thailand. Di luar gitu. negeri ya? Iya, di luar negeri. Gitu. Tapi puji Tuhan kita bisa dapat medali. Itu di luar ekspektasi, Di luar perkiraan ya. ya. Apalagi saya main dua toh. Main dua Pertama seni muay boran sama muay aerobik. Oh, Puji yang dapat Tuhan, perak itu di mana? Dua-dua dapat Dua-dua dapat perak. Iya. Wah, tepuk tangan lagi. Ih, ini tidak mau tepuk tangan ini. Tepuk tangan dong, gitu kan. Ini masalahnya perempuan nih. Nah, sebagai perempuan, kenapa bisa tertarik dengan olahraga Muay Thai? Pertama ikut-ikut teman. Ih, sama dengan Alinus, kenapa sama? Pertama teman sekolah, dia sudah latihan duluan, terus Diajak dia begitu? ajak gitu. Pertama datang memang kayak takut juga ya? Iya, takut. Yang ditakuti apa? Yang ditakuti Alinus kah atau siapa? Pasti sebenarnya kayak pikirannya itu kita ditonjok lah apalah segala macam. Cuman kayak keras seiring berjalannya waktu sampai sekarang masih tetap di Muay Thai. Di Muay Thai ya. Ini kan olahraga keras tadi ya, olahraga keras. Tapi kamu sebagai perempuan merasa nggak bahwa kalau Muay Thai itu ini bukan olahraga perempuan gitu? Sebenarnya lebih bagus lagi karena kalau macam di luar sana kalau ada yang ganggu kan kita bisa pasang jurus langsung. Saya takut ini. Oh gitu ya? Iya. Jadi istilahnya di samping katakanlah ada prestasi, melindungi diri juga iya, ya? melindungi diri, kesehatan. Kesehatan, disiplin. Ya benar. Tapi sekarang di samping Muay Thai kegiatannya Putri apa? Kerja? Kerja? Oh kerja ya? Ya, saya kerja di perusahaannya Pak Jones. Oh. Sambil bekerja, sambil berlatih. Sambil melatih Juga? ya. Melatih, berlatih. Oh, sudah senior ceritanya ini ya? Iya, saya ada ambil sertifikasi pelatih juga. Oh, luar biasa. Bisa melatih, juga berlatih. Gitu. Yang dilatih siapa ini? Pacar? Bukan. Oh, bukan. Ada. Ada Iya, ada member-member ya? lah, Ada iya. member-member juga ya. Yang dilatih apa sih? Teknik, fisik. Fisik. Biasa paling itu. Teknik apa ini? Teknik Muay Thai. Oh, Muay Thai. Saya kira teknik apa, Bu. Harus jelas. Benar. Gitu. Seminggu berapa kali melatih? Kalau kemarin itu kan lagi fokus TC PON, jadi kadang kayak cuma seminggu 3 kali. 3 kali. Kadang kita juga tergantung, kalau macam yang member begitu tergantung mereka punya waktu toh. Tapi kalau yang di camp biasa yang reguler seminggu 3 kali juga. Tapi di samping seni pernah nggak ikut fight? Pernah juga. Pernah kau nggak? Kau Nggak ya? tidak ya? iya. Mengkau kan pernah. Tidak juga. Perempuan jarang kau. Bertahan. Perempuan jarang kau ya? Atau ada juga? Ada juga mungkin kalau lawan-lawannya berat. Iya. Kalau laki-laki kan karena memang pupak Iya. gitu kan. Kalau perempuan kan lebih wacah gitu kan. Atau gimana? Ya begitulah. Cedera pernah lah. Iya. Cedera puji Tuhan. Belum. Oh pernah pas sparring saja sih. Oh, salah. Iya salah pukul. Salah teknik ya? Itu kayak baru awal-awal latihan tau. Jadi ini sempat cedera bahu. Sempat ini goyang dia. Bukan Keluar. apa sih saraf kah? Sarafnya. Iya. Tapi memang kan ini olahraga yang rawan cedera. Nah, gimana orang tua misalnya melihat ini, sudahlah nak, kamu kan perempuan gitu gimana? Pertama sebenarnya orang tua tidak dukung, cuman kayak seiring berjalannya waktu mungkin kayak berangkat begitu ada prestasi orang tua juga bangga. Jadi ya. kayak sudah diteruskan saja. Diteruskan saja ya. Tapi dia bisik begini, tapi jangan lupa kawin ya. Pasti semua orang tua. Ya.
Sedikit lagi untuk Alinus, targetnya di PON berikutnya apa Alinus? Targetnya PON berikut kalau bisa emas. Emas, oh, gitu ya. Karena memang harus hidup juga harus punya target, ya kan? Oke. Namanya siapa? Namanya Hulda. Huda. Hulda. Hulda. Iya. Hai Hulda. Hai. Perkenalkan teman-teman, namanya Hulda. Tapi jangan macam-macam, dia atlet Muay Thai. Kemarin di PON ikut bertanding ya? Iya, Iya. Di kelas apa, Dek? di kelas seni. Seni. Iya. Meraih medali juga. Iya. Medali apa? Medali perak. Perak ya. Ini kan pengalaman yang apa ya, yang sangat menarik gitu ya. Sekarang masih sekolah Masih kelas 3 SMA. Di SMA 1. Semansa. Iya. Oh, anak-anak Semansa tuh. Terus gimana antara kegiatan belajarmu dengan latihan? Dibagi-bagi. Hah? Dibagi berapa? Ada sisi latihannya, belajarnya, sekolahnya Ya. Oh, sudah berapa tahun berlatih? Dia nggak ingat. 1 tahun. Dia baru. Baru 1 tahun tapi sudah meraih medali perak di PON loh. Tepuk tangannya mana? Iya. Gimana orang tua pendapatnya? Sudahlah, itu kan olahraganya laki-laki, nak tidak usah. Gimana? Pertama sih orang tua masih takut begitu untuk ikut. Cuman karena lihat dari perkembangan Muay Thai, prestasinya bagus-bagus, keluar-keluar, jadi langsung diizin. Keluar di mana? Keluar di TV? Maksudnya Berangkat ya? Kamu guru tidak marah misalnya? Kamu ini berangkat terus? Atau? Tidak juga. Tidak Guru juga. Dukung ya? Nanti kamu ketinggalan belajarnya loh, gitu. disesuaikan aja. Sesuaikan ya. Oh, dan karena kemarin di pertandingan itu kan pasti tidak menyangka juga mungkin bisa meraih prestasi ya. Iya, karena dengan waktu latihan yang masih maksudnya cepat begitu, tidak selama yang lain-lainnya kayak bertahun-tahun, ini baru 1 tahun latihan, tidak sangka ternyata bisa dapat medali begitu. Medali. Waduh, waktu itu saya sudah dapat medali, diumumkan pemenangnya, juara 2, juara ini, grup ini, atas nama ini dari sini, nilainya sekian gitu. Iya, kan kalau yang seni kan langsung diumumkan nilainya, jadi kita bisa Langsung tahu ya. oh ini perbandingannya ini. Jadi pas juara 2 langsung menangis, langsung lari keluar. Oh, menangis ya? Semua langsung menangis itu. Bukannya hore malah nangis. Iya, langsung apa biasanya kan orang sujud begitu kan apa, ini tidak menangis. Kenapa saya dapat perak saja? Bukannya langsung emas gitu. Bersyukur saja ya bahwa memang saingan juga berat ya. Berat. Nah, nanti sesudah ini kan tingkat PON sudah dapat medali perak gitu. Nanti untuk rencananya ke depan seperti apa? Kalau saya sih mau coba fight. Fight ya, untuk fight ya. Untuk kedepannya mau coba fight. Enggak takut ya? Iya. Nggak takut sih, coba-coba aja dulu. Coba-coba. Iya. Jangan coba-coba. Gas. Iya toh, gas. Oh, nanti ini kan seperti saya bilang tadi, pertanyaan juga sama Putri juga sama ya, bahwa ini kan kamu itu kan perempuan gitu. Apa nggak merasa udahlah jadi ibu rumah tangga gitu. Kenapa harus begitu kalau bisa jadi Ya, fighter berprestasi. juga bisa. Bisa jadi fighter Iya. juga ya. Untuk jaga diri juga. Jaga diri juga ya, atau jaga diri dari pacar gitu. Tidak ada pacar. Tidak ada satu maksudnya. Iya. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana gitu ya. Jadi selama 1 tahun ini memang sudah berlatih dengan keras gitu ya. Iya. Ini di Timika. Di Timika, latihannya di Timika. Hujan-hujan. Hujan ya? Kenapa jangan main hujan? Kan di Timika hujan. Tidak ada stop latihan. Mau hujan, Iya, mau panas, tetap ya. Iya. Oke. Memang Timika ini kan cuacanya begitu sudah, tidak bisa dirubah. Iya. Nah, terus apa target kamu ke depan? Mungkin setelah tamat SMA, mungkin mau kuliah atau mau apa? Untuk saya sih habis kan tahun depannya tamat, jadi mau ikut tes dulu. Tes apa ini? Tes anggota. Tes anggota apa? Anggota security? Polri. Oh, anggota Polri. Oh, mau tes polisi. Oh, Tes Polwan. Polwan. Kira-kira bisa nggak? Pasti bisa. Pasti kalau bisa. usaha. Ini Muay Thai. Langsung ditanya, keahlian kamu apa? Saya Muay Thai Pak. Siap.
Medali perak PON Aceh Sumut. Tapi jangan lupa dibilang dari kelas seni aerobik. Seni aerobik. Ya nggak apa-apa tuh mau aerobik kah, mau apa kah, yang penting kan support nih Pak, tidak gampang. Karena kan persaingan juga banyak. Gitu. Ya, terus bagaimana dengan prestasi akademik kamu di sekolah? Akademiknya maksudnya kan di sekolah juga kalau mau lulus jangan hanya nilai 6 atau 7. Pasti kan kamu juga punya target begitu. Antara Muay Thai dengan studi gimana? Kasih imbang aja. Keseimbang. Maksudnya gimana, berapa kilo di sini, berapa kilo begitu? Maksudnya bagaimana? Atur waktunya bagaimana maksudnya? Gimana ya? Bagaimana? Nggak tahu. Jangan tanya dia beda. Ya maksudnya ngatur waktunya gimana? Waktu belajar. Iya belajar, ada tugas kelompok. Pak Jones bilang, latihan Gimana? Kalau tugas kelompok sih sekarang sudah jarang ikut gitu kayak. Cuma pas di sekolah aja baru buat bantu. Kalau untuk kayak pulang nanti kesini sudah jarang sekali, kurang bukan. Tidak malam, tidak. Kayak cuma ya bantunya di sekolah, tidak di luar karena sorenya kan latihan. Saya heran ini. Soalnya anak saya tuh kalau sekolah kan malam itu banyak PR gitu. Anak saya juga. Gitu Banyak kelas. PR. Iya. Oke. Nah, terus ini kan seperti tadi saya bilang bahwa ini kan olahraga yang sangat keras. Bagaimana orang tua tega nggak ngasih anaknya, wah anakku cantik nih, tiba-tiba nanti dapat dapat tendang satu kali baru ininya hidung jadi tidak mancung lagi begitu. Dari yang masuk kan sudah orang tua sudah tahu konsekuensinya nanti begini, pasti ada luka, darah, pecah gitu. Tapi ya kembali lagi kalau kita berlatih dengan serius, mainnya dengan rapi baik pasti Sesuai dengan teknik yang diajarkan. Teknik yang diajarkan pasti jauh dari. Pasti jauh dari Paling cedera-cedera. lecet sedikit aja. Lecet ya. Paling begini saja. Iya nanti jangan sampai tiba-tiba aduh pipiku sudah hancur nih skincareku katanya. Ya oke. Sebagai perempuan tentu kalian pengen juga dong berprestasi gitu. Mungkin apa saran kamu buat teman-teman kalian di luar sana yang perempuan juga, bisa arahkan ke sana wajahnya. Buat teman-teman gitu, apa motivasinya untuk mereka? Untuk para perempuan, wanita-wanita di Indonesia, terlebih di Kabupaten Mimika. Jadi olahraga Muay Thai ini bukan hanya untuk baku pukul. Jadi olahraga Muay Thai ini perempuan juga bisa Menekuninya. Ya, menekuninya kita bisa dapat kesehatannya, dapat kebugarannya. Jadi kita apalagi yang perempuan pekerja pasti kayak capek apa segala macam, olahraga lagi lebih fresh lagi. Iya. Terus yang mau jadi atlet juga kalian bisa lebih berprestasi. Oke. Dari ya. Oke. Oke, kalau dari saya buat teman-teman cewek yang di luar sana, Pelajar-pelajar khususnya. iya, khususnya pelajar-pelajar seperti saya yang di luar sana, Muay Thai ini bukan hanya untuk laki-laki, perempuan juga bisa. Jadi bukan berarti baku pukul tuh harus cowok semua, tidak, cewek juga bisa. Jadi di balik itu untuk kita melindungi diri kita dari ya orang-orang jahat yang di luar sana. Betul. Dan kita mengikuti latihan Muay Thai ini. Dan untuk kesehatan pun bagus kalau kalian ikut Muay Thai. Muay Thai ini. Oh begitu ya. Karena saya dapat banget sehatnya. Sehat banget. Sudah pernah diganggu? Kayak Diganggu maksudnya diganggu orang-orang jahat tadi, pernah nggak? Enggak. Belum ya? Iya. Wacah, kaki sudah naik ini. Saya jawab, aduh tidak. Belum pernah ya. Ya mudah-mudahan lah nggak pernah. Jangan sampai satu kali tendangan itu dia patah tulang. Oh kan iya. repot urusannya Kita polisi. jawab lagi. Kan begitu ya. Oke, mungkin satu penutup dari Pak Jones mungkin Pak. Jadi harapan saya ke depan, karena memang kita sudah mulai ini dan kita tidak akan berhenti. Kalau dalam istilah saya kemarin di waktu wawancara dengan PT Freeport di apa center itu, pusat Media center itu, saya sampaikan bahwa kita sudah gas, jadi kita tidak pakai rem. Jadi harapan saya tolong pada pemerintah daerah dalam hal ini juga melalui KONI, tolong mendukung kami karena bela diri Muay Thai dan juga cabur-cabur lainnya membutuhkan dukungan yang penuh. Karena tanpa dukungan, kita mau uji tanding, kita mau pertandingan, kita tidak bisa berprestasi yang lebih. Tetapi dengan dukungan itu saya yakin ke depan kita target di PON NTT NTB kita akan dapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Harus ada medali emas. Harus ada medali Harus emas ada di medali Papua emas. Tengah.
Iya. Karena yang kita latih sekarang adalah semua atlet lokal. Kita tidak pakai atlet dari luar Kabupaten Mimika ataupun Provinsi Papua Tengah, tidak. Kita akan kembangkan juga ke Nabire, ke tempat-tempat lain di Papua Tengah, dan kita akan bina atlet lokal kita untuk menjadi juara, bukan cuma nasional, tapi kalau bisa juara di internasional juga. Jadi, Pak Jones, ada nggak target misalnya di samping saya sudah PON nih, mungkin ada kejuaraan internasional yang akan diikuti, Pak? Ada, dalam waktu dekat kita akan ada seleknas. Di situ seleksi nasional. Kalau ada atlet kita yang lolos, dia akan bergabung dengan timnas. Dalam hal ini mempersiapkan diri untuk SEA Games, tahun depan. Ya. Kira-kira potensinya ada nggak, Pak, dari antara Potensinya mereka? sangat ada. Sangat ada ya. Sangat ada. Cuman itulah dukungannya ada atau tidak, karena saya saat ini sudah sementara tidak mau rem tapi tarem dengan kondisi keuangan. Kondisi keuangan ya. Karena otomatis kalau kita mau kirim atlet harus ke Jakarta untuk uang lagi ya. Tiketnya yang agak tiket, akomodasi segala macam. Anak-anak semua pada siap mau ikut seleksi. Mereka akan seleksi dengan juara-juara PON kemarin. Siapa yang lolos di situ mereka akan masukkan ke pelatnas. Gitu. Ini kan tentu anak-anak ini kan seperti tadi butuh uang, memang kan gizinya juga harus dipertahankan ya, harus itu betul. Juga. Nah, salah satunya itu karena selama sekarang ini juga setelah selesai PON masih ada sekitar 8 orang yang tinggal di rumah kami atlet. Nah, itu saya kasih makan juga, dan kita perlu makanan, memang makanan atlet, dia berbeda dengan makanan biasa. Iya, bukan Indomie telur, tidak. Indomie telur mah gampang beli di warung gitu. Di warung, siap. Ya, oke. Berarti semoga nanti di PON NTT NTB prestasi cabang olahraga Muay Thai dari Provinsi Papua Tengah semakin bersinar, karena dipersiapkan juga atlet-atlet muda ya, masih umur belasan tahun gitu ya. Sehingga mereka masih punya banyak waktu untuk berlatih untuk 4 tahun ke depan. Dan pasti Pak Jones sudah punya program dong untuk mereka. Sudah punya program latihan. Demikian tadi perbincangan kita dengan Ketua Pengprov Muay Thai Provinsi Papua Tengah dan juga sebagai Kepala Pelatih Muay Thai Provinsi Papua Tengah yang juga tinggal di Timika. Tadi juga kita sudah berbincang dengan atlet-atlet mereka yang sudah berprestasi di tingkat PON. Kita berharap pemerintah melalui KONI, melalui pengcap-pengcap yang ada terus melakukan pembinaan sehingga olahraga Muay Thai dan juga cabang olahraga yang lain terus semakin maju. Demikian tadi perbincangan kita. Kali ini berapa olahraga, berapa Muay Thai Provinsi Papua Tengah. Saya akhiri dengan satu pantun, burung nuri, burung cendrawasih. Sekian dulu dan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Salam dari Timika.